Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, terutama dalam acara Minggu HKBP Rambung Resok Sihobu, dalam minggu yang ke-16 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dari Mazmur pasal yang ke-116, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam topik minggu pada saat ini mau mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana kita melihat situasi dan kondisi pemazmur pada saat ini? Pada saat itu bagaimana dia berada di dalam keterpurukan. Bagaimana gempuran-gempuran yang menghadang ketika dia melewati akan beberapa yang namanya pencobaan-pencobaan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika meskipun mereka atau pemazmur di sini berada di dalam keterpurukan itu, dia tetap bangkit. Dia tetap menyuarakan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat itu dia menghadapi hidup yang tidak tenang. Bapak Ibu, semua kita pernah mengalami hidup yang tidak tenang. Bagaimana ketenangan itu? Itulah yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana ketika hidup kita tenang, maka muncul yang namanya akan pikiran-pikiran yang jernih. Ketika hidup kita berada di dalam ketenangan, maka muncul yang namanya pikiran-pikiran yang positif. Ketika ketenangan itu muncul di dalam kehidupan kita, maka inspirasi apapun itu di dalam kehidupan kita itu akan muncul. Ini yang terjadi Bapak Ibu kalau hidup kita tenang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak tenang, maka yang muncul apa? Yang muncul adalah amarah. Yang muncul adalah kebencian. Ketika ketenangan itu tidak muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita tadi dikatakan tidak tenang, maka apa yang terjadi? Maka bisa saja digerogoti oleh beberapa pencobaan-pencobaan itu, sehingga kita takut, sehingga kita tidak bisa melakukannya apa hal-hal yang baik, yang positif, yang jernih yang harus kita lakukan. Inilah kalau muncul kehidupan yang tidak tenang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu?
kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang. Dia berada di dalam penderitaan tadi, dia berada di dalam bagaimana situasi yang sulit yang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap tenang untuk menghadapinya. Sangat sulit Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana pencobaan itu bertubi-tubi datang kepadanya, bagaimana situasi yang terjadi kepadanya, tetapi luar biasa, dia bisa mampu untuk hidupnya tenang. Oleh sebab itu, mau diarahkan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita berada di dalam hidup ketenangan. Karena sekarang ini muncul yang namanya bagaimana pengaruh-pengaruh yang membuat hidup kita tidak tenang. Baik juga masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama dalam zaman teknologi sekarang ini. Pengaruh baik kepada kaum muda, kepada anak-anak dan lain sebagainya yang mempengaruhi sehingga hidup kita tidak tenang. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu pengaruh ilmu pengetahuan, baik pengaruh-pengaruh HP dan lain sebagainya. Bisa saja mempengaruhi kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga hidup kita tidak tenang. Orang tua pun tidak tenang untuk menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengatakan bagaimana sebenarnya kita seperti pemazmur dalam nats ini. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Seakan-akan dia menuju kepada kematian. Ya, namanya juga kematian. Kita mempercayai kalau kematian itu seperti lagu Batak itu ya. Bahasa Edeni di buku Edeni di surgodo sabuluta dangadong be siayo di sini. Kalau kita sudah berada di surga, berarti tidak ada yang namanya lagi kesulitan, berarti tidak ada yang namanya lagi tidak tenang. Penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan. Itu yang namanya kalau kita sudah berada di dalam kematian itu atau di surga itu. Tetapi kalau kita masih di dunia ini, berarti kita harus menghadapi akan setiap persoalan, akan setiap masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu orang-orang yang mengikut Tuhan, dia harus siap sedia untuk siap menderita. Dia harus siap sedia untuk bisa memiliki ketenangan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita Bapak Ibu, sekarang ini banyak hal-hal yang menawarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan duniawi, sehingga kita terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik, yang jahat, yang tidak positif, sehingga iman dan percaya kita menjadi goyah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Marilah kita menyampaikan setiap permohonan kita dalam doa kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita percaya bahwasanya Tuhan memberikan akan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia memberikan ketenangan kepada
kita semua. Itu yang dikatakan, hanya Tuhan, hanya dekat Tuhan kita bisa berlindung. Hanya dekat Tuhan kita bisa berada di dalam ketenangan. Oleh sebab itu kita harus percaya itu Bapak Ibu, bahwasanya Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memberikan ketenangan bagi kita karena Dia adalah sumber ketenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus mempercayai itu, kita harus menerima itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu buat kami, terutama Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang mendengarkan setiap akan permohonan dan doa-doa kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan yang terbaik kepada kami. Kami juga percaya Tuhan, hanya dekat-Mu Engkau memberikan ketenangan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami roh ketenangan, jangan roh ketakutan, supaya kami tetap teguh dan percaya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan buat setiap jemaat-Mu, terutama pemirsa yang menonton dalam ibadah online TV Nusantara ini. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga buat jemaat-Mu HKBP Pertemuan Rambung ini Tuhan. Berkati yang menjadi tuan rumah untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Berkati mereka terutama di dalam proses pembangunan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadikannya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para tim yang datang pada saat ini Tuhan dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau tambahkan berkat-berkat yang luar biasa. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.